8D absen 5 bersama Melia Marcia dari kelas 8D absen 21. Di sini kita akan membahas tentang Media sosial. Oke, Karina, kalau menurut kamu sendiri media sosial tuh apa sih? Kalau menurut saya, media sosial itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang virtual yang hanya bisa berhubungan jarak jauh. Biasanya itu mereka menggunakan media sosial online dengan cara berbagi, saling menukar informasi dan lain-lain. Lalu kalau dengan media sosial yang tadi, apa media sosial yang kamu punya? Media sosialku nggak terlalu banyak sih, tapi ada Instagram, ada YouTube, WhatsApp itu termasuk nggak ya? Termasuk. Jadi ada WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok. Ternyata lumayan banyak. Selain TikTok, udah sih kayaknya itu aja. Nggak jadi banyak. Oke, kalau buat kamu sendiri media sosial yang kamu punya apa aja? Sama. Dan ada Twitter, terus apa ya? Oke Melia, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, Silakan. apa kegunaan media sosial yang kamu punya? Kalau untuk media sosial tuh ya sebenarnya kegunaannya itu ada banyak banget. Contoh-contohnya itu memudahkan orang-orang untuk bersosialisasi, kayak mungkin lewat Instagram, Twitter, atau media-media sosial lainnya. Bisa untuk pacaran virtual juga kan? Kalau yang itu tidak direkomendasikan ya. Bisa berhubungan dengan orang lain juga, maksudnya kayak lewat chat, WhatsApp, Instagram. Pokoknya mungkin sekarang hampir semua media sosial sekarang tuh bisa saling chatan ya. Iya, karena bisa ada komentar. Ya, karena ada masa-masa COVID lah ya. Jadi kita tuh semua harus memakai media sosial. Benar-benar. Dan sesuai namanya, media sosial juga salah satu tempat atau wadah orang-orang untuk bersosialisasi antar individu. Jadi, itulah. Paham kan? Setelah kita membahas tentang kegunaan media sosial, kan kegunaan itu bisa jadi dampak, bisa jadi dampak negatif, bisa jadi dampak positif kan? Ya. Kalau menurut kamu sendiri dampak positifnya tuh apa aja sih? Dampak positif dari media sosial itu bisa mempermudah orang-orang yang mungkin dia jauh ya dari daerah kita. Jadi dia tuh bisa berkomunikasi dengan media sosial. Iya, betul. Iya. Dia lancar. Terus lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Dan penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Jadi tinggal satu. Iya, satu. Dampak positifnya lumayan banyak juga ya. Terus menurut aku tuh berguna banget buat semua orang. Selain dari dampak positif, dampak negatifnya menurut kamu sendiri tuh apa? Biasanya gara-gara kita terlalu lama untuk virtual, jarak jauh, jadi saat bertemu kita kayak saling malu-malu. Jadi Malu-malu gitu, awkward gitu. Ya kalau ketemu ya kayak kurang gitu. pede jadinya. Karena kayak udah lama nggak bertemunya cuma di Lewat media sosial. media sosial. Terus masalah privasi juga bisa, konflik juga bisa. Dan gara-gara media sosial banyak juga berita hoax. Iya. Terlalu banyak berita hoax yang membuat kita semua jadi banyak orang yang lebih mempercayai berita itu. Aduh, pembohongan publik. Tapi berita hoax ini kan tau gak sih? Gara-gara berita hoax ini bisa menyebabkan sampai masuk penjara loh. Jadi hati-hati ya. Iya, betul sekali. Terus ini juga membuat orang-orang kecanduan dengan handphonenya, karena di handphone itu kan pasti banyak media-media sosial yang sangat seru kan. Contohnya kecanduan main game atau scroll TikTok. Di situ banyak orang yang jadi lupa ngerjain tugas gara-gara kebanyakan main game sama TikTok. Tapi biasanya sih karena nggak jadi. Oke, setelah kita ketahui dampak-dampak negatifnya, serem juga ini media sosial ya, bisa sampai masuk penjara ya. Betul. Kalau menurut kamu tuh
Bukan menurut sih. Oh iya. Ada nggak ya undang-undangnya kalau misalnya soal berita hoax, penyebaran berita hoax? Kalau saya dapat dari internet ada, dan pasti ada, harus ada. Terus apa? Nih katanya, bukan katanya. Faktanya. Faktanya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian, pengungsian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Biasanya itu sih antar kelompok-kelompok yang saling mengajak agama itu nggak bagus banget. Nggak baik, nggak boleh. Sebagai yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 6 tahun? Atau gara-gara nyebarin iya berita-berita betul, salah. makanya jangan. Hati-hati ya guys. Atau denda paling banyak tuh 1 miliar rupiah. Ini tuh lebih mahal daripada Harga diri kamu. Oke, jadi itu semua pertanyaan-pertanyaan. dan informasi-informasi terkait dengan media sosial. Dan satu lagi pertanyaannya, Ya, apa tentang refleksi diri kamu tentang media sosial? kalau refleksi sih mungkin lebih tahu waktu kapan harus main, Betul. kapan harus meletakkan handphone, Dengar. melakukan aktivitas-aktivitas lain. Selain berhubungan dengan handphone tuh banyak aktivitas lain yang bisa kita lakukan. Saya berteman, bersosialisasi. Covid. Oke, gitu. Selain itu, kita juga harus lebih bisa berhati-hati tentang berita-berita hoax. Ya. Jangan sampai mudah percaya tanpa bukti yang valid. Selain itu juga mungkin dampak negatifnya ada lagi, mungkin cyberbullying itu juga penting iya. buat saya. Berbully. Kayak Antar kelompok tadi ya. jangan sampai kalian menyalahgunakan media sosial. Betul. Apalagi digunakan untuk pembulian itu Nggak bagus banget. Nggak Saling boleh, nggak mengejek tentang antar agama, ras, dan lain-lain itu tuh nggak bagus. Benar. Dosa. Hukumnya dosa ya. Dosa. Bapak. Ya, dari informasi dari kita, Ya, presentasi dari kita, mana ya? video-videonya. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih.